Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom dalam acara seminar proposal saudara Muhammad. Yang terhormat Ibu Kurnia Wahyu Saputri selaku kontributor 1, yang terhormat Ibu Catherine Putri Revelia selaku kontributor 2, dan yang terhormat Ibu Maitritana SPD MPD selaku dosen pembimbing, serta yang saya banggakan kepada rekan-rekan sekalian. Baik, langsung saja untuk sesi pertama, yaitu pemaparan proposal penelitian oleh saudara Muhammad Hafid. Baiklah, saya Muhammad David akan memaparkan hasil seminar saya mengenai isu media pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Saya latar belakang masalahnya yaitu berdasarkan pengamatan awal saya di SDN 17 Kota Timur pada tanggal 15 Oktober tahun 2021 bahwa sekolah tersebut melaksanakan pembelajaran secara online ataupun daring. Dan saya adalah guru kedua yaitu Ibu Megawati. Beliau menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran tengah pandemi saat ini, guru kelas telah memanfaatkan media WhatsApp sebagai media pembelajaran. Dalam pembelajaran, belum memanfaatkan aplikasi lain seperti Zoom Meeting, aplikasi ruang belajar, dan belum membuat media pembelajaran seperti video ataupun PowerPoint pada agar proses belajar dapat berlangsung dengan menyenangkan dan siswa merasa maka salah satu hal yang bisa dilakukan guru adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Sehingga dengan ada saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang isu-isu media pembelajaran di kelas 2 SD, SDN 17 Kota Timur, Kota Pariaman, khususnya berkaitan dengan media pembelajaran yang bersifat online. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah, yaitu apa saja isu-isu tentang media pembelajaran yang terdapat di SDN 17 Kota Timur selama pembelajaran online. Yang C itu tujuan penulisan. Untuk mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan di SDN 17 Kota Timur selama pembelajaran online atau daring. Selanjutnya yaitu bab 2. Selanjutnya yaitu next. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitiannya ada dua, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan peranan guru dalam menggunakan dan kedua manfaat praktis. Manfaat praktisnya terbagi atas 3, yaitu manfaat bagi guru, yaitu mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat menemukan motivasi belajar. Yang baik itu manfaat bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga siswa dapat berpikir dan mengakses mata pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik dengan situasi belajar yang menyenangkan, dan siswa dapat memahami pembelajaran dengan mudah. Dan C itu manfaat bagi peneliti dengan mengembangkan dan berinovasi media pembelajaran yang dapat menarik dan menambah pemahaman dan pengalaman bagi peneliti, serta memberikan informasi bagi perkembangan penelitian agar setelah penelitian selesai, peneliti dapat melakukan penelitian tentang cara dalam pembelajaran. Selanjutnya itu bab 2 pembahasan. Yang pertama itu pengertian media pembelajaran. Saya mengambil dari itu menurut Suraya tahun 2012, yaitu media pembelajaran adalah suatu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu menurut Sanjaya. Sanjaya dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Selanjutnya itu manfaat media pembelajaran terbagi atas 2, yaitu bagi pengajar dan bagi siswa. Yang pertama yaitu pedoman arahan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menjelaskan struktur dan urutan pengajar secara baik. Yang ketiga yaitu memberikan sistematis mengajar dengan baik. Yang keempat memudahkan kendali pengajar terhadap materi pelajaran. Yang kelima penelitian dalam penyajian materi pelajaran. Yang keenam yaitu membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas pelajaran.
bagi siswa. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajaran untuk belajar. Yang keempat yaitu memberikan inti informasi pokok-pokok secara sistematis sehingga memudahkan siswa untuk belajar. Yang merangsang pembelajaran untuk berfokus dan beranalisis. Yang ketujuh yaitu menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Kita dapat memahami pembelajaran sehingga lewat dari media pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran terbagi atas 3, yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Next. Next. Yang selanjutnya itu ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama yaitu kemampuan media mereka menyimpan dan melestarikan dan menginstruksikan objek. Yang kedua yaitu manipulatif. Transformasi objek memerlukan waktu beberapa hari untuk disajikan pada siswa. Yang ketiga itu distributif. Suatu objek atau kejadian yang dimasukkan melalui ruang yang disajikan dengan stimulus pengalaman melalui ciri-ciri yang relevan, sederhana, esensial, dan menarik. Yang selanjutnya itu kriteria pembelajaran. Yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dipilih. Yang kedua tepat mendukung materi yang bersifat faktual. Materi dapat disajikan melalui media pembelajaran. Makanya harus disajikan dalam konsep atau simbol tertentu. Selanjutnya yaitu ketiga yaitu biaya. Dalam memilih media pembelajaran jangan memilih media yang mahal tapi bisa bermanfaat bagi peserta didik. 4. Ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tapi sekolahnya tidak memiliki komputer. Selanjutnya itu teknis. Pemilihan media yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal saja menentukan media pembelajaran. Selanjutnya itu prosedur memilih media pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan penerangan atau pembelajaran. Yang kedua yaitu tentukan transmisi pesan. Yang ketiga yaitu tentukan karakteristik pembelajaran. Dan keempat yaitu klasifikasi media. Kelima yaitu analisis karakteristik masing-masing media. Selanjutnya itu bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Dalam penelitian ini saya menggunakan data kualitatif, yaitu data yang dalam bentuk kata verbal. Selanjutnya yaitu sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini tulis menggunakan sumber data primer, yaitu data yang langsung disimpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber primernya di sini adalah Ibu Guru kelas 2, itu Ibu Megawati SPD. Selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya dilaksanakan di SDN 17 pada hari Jumat 15 Oktober tahun 2021. Metode yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan studi literatur atau metode wawancara dengan salah seorang guru di SDN 17 Kota Timur. Studi literatur ini yaitu dengan mencari berbagai sumber rujukan baik dari buku maupun jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Wawancara itu mendapatkan informasi secara langsung melalui responden atau informan. Yang selanjutnya itu interview, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang itu bertujuan memperoleh informasi. Pembahasan. Yang A itu deskripsi datanya. Yang pertama itu tidak semua guru bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, misalnya menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan aplikasi Ruang Belajar. Yang kedua yaitu kreativitas guru suatu mata pelajaran dalam memanfaatkan media pembelajaran belum begitu maksimal. Yang ketiga itu teknologi sehingga pembelajaran secara daring belum maksimal. Selanjutnya itu B, pembahasan. Jadi solusi mengatasi permasalahan. Tidak semua guru bisa memanfaatkan
teknologi sebagai media belajar menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan aplikasi Ruang Belajar yang disediakan oleh Kemdikbud itu sendiri. Yang kedua itu solusi mengatasi permasalahan kreativitas guru suatu mata pelajaran dalam memanfaatkan media pembelajaran belum begitu maksimal, sehingga pembelajaran belum begitu optimal. Selanjutnya itu penutup, yaitu kesimpulannya. Dalam suatu proses belajar mengajar ada unsur yang amat penting, yaitu media pembelajaran. Dalam pemilihan media tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun yang lain harus perhatikan dalam memilih media. Media pembelajaran adalah sebuah alat untuk membantu guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa. Dengan kata lain, bahwa media adalah alat bantu yang dapat membantu guru untuk menjelaskan maksud dari pembahasan pembelajaran yang disampaikan. Penggunaan media di kelas sangat membantu dalam proses menjelaskan materi pembelajaran dan juga dapat membantu siswa dalam penjelasan yang lebih konkret dan terarah. Selanjutnya itu saran. Bagi guru diharapkan lebih kreatif lagi dalam menggunakan pembelajaran saat proses pembelajaran berlangsung dan mengikuti pelatihan seperti webinar mengenai cara membuat media pembelajaran yang lebih menarik dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, bagi peneliti diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melanjuti makalah ini dengan variasi dan literatur yang lebih mendalam guna pemahaman tentang isu-isu yang berkaitan dengan media pembelajaran. Baiklah, sekian hasil penyampaian seminar proposal saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad atas pemaparan proposal penelitiannya. Selanjutnya kepada anggota seminar proposal yang ingin bertanya, disilakan. Sepertinya tidak ada, langsung saja kita mulai. Untuk sesi kedua, yaitu pemberian kritik serta saran oleh kontributor 1, yaitu Ibu Kurniawati Saputri, kepada Ibu Kurnia. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya Kurnia Wahyu Saputri sebagai kontributor 1 akan memberikan kritik serta saran kepada Saudara Muhenda Hafid terkait proposal yang telah diseminarkan. Baik, di sini yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai permasalahan yang Saudara angkat. Saya rasa di sini permasalahan yang saudara angkat belum terlalu jelas karena solusi permasalahannya pun tidak ada dicantumkan dalam proposal saudara. Selanjutnya, berdasarkan proposal saudara, tidak dituliskan jenis penelitian apa yang saudara gunakan untuk penelitian ini. Serta dalam proposal saudara, kerangka teori yang dimuat saya rasa belum terlalu kuat. Oleh karena itu, sebaiknya saudara menambah lagi referensi untuk membuat proposal saudara ini menjadi lebih valid lagi. Selanjutnya akan saya tanyakan kepada Saudara Mohenda, yaitu apa alasan saudara mengambil judul ini sebagai judul proposal saudara. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Mungkin langsung saja saudara Mohenda untuk menjawab pertanyaan dari kontributor 1. Baik, terima kasih saran dan masukannya dari kontributor 1. Tadi saya akan ingin menjawab pertanyaan dari kontributor 1 tadi mengenai apa alasan saudara mengambil judul penelitian ini. Alasan saya mengambil penelitian ini adalah karena pembelajaran saat sekarang ini berlangsung secara daring. Tentu saja ini menjadi perhatian khusus bagi kita mengenai pembelajaran daring saat sekarang ini. Dalam pembelajaran daring sekarang ini, guru belum memanfaatkan media pembelajaran lain seperti Zoom Meeting ataupun aplikasi Ruang Belajar yang disediakan oleh Kemdikbud sendiri. Guru hanya sebatas menggunakan media WhatsApp untuk menyampaikan media pembelajaran, sehingga pembelajaran belum optimal. Jadi saya tertarik untuk mengangkat masalah kasus seperti ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Mohenda. Langsung saja. Selanjutnya yaitu diminta kritik serta saran oleh kontributor 2, yaitu Ibu
Catherine Putri Rivalia kepada Ibu di Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Catherine Putri Rivelia sebagai kontributor dari Saudara Hafid ingin memberikan komentar terkait penulisan proposal yang telah Saudari Hafid buat. Yang pertama, kita lihat pada cover proposal Saudara Hafid itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada, di mana judulnya seharusnya memakai ukuran tulisan 16, tapi Saudara Hafid tidak. Terus nama dan juga nama saudara, lokasi, dan juga tahun penelitian itu harusnya dipakai fontnya ukurannya 14. Selanjutnya kita lihat pada daftar isinya. Daftar isi Saudara Hafid itu sangat kacau ya, karena tidak, menurut saya itu dibuat secara manual. Selanjutnya kita lihat pada bab 1. Penulisan yang Saudara Hafid buat terhadap proposal ini sangat kacau, karena bisa kita lihat pada proposal Saudara Hafid itu ada yang menjorok ke dalam sekali, ada yang terlalu mepet ke batas sebelah kiri, dan saya rasa itu Saudara Hafid harus memperbaikinya kembali sehingga penulisan proposal itu bisa rapi dan sesuai dengan ketentuan. Saudara Hafid bisa melihat ketentuannya itu pada panduan penulisan skripsi yang telah diterbitkan oleh FIP pada tahun 2017. Baik, di sini saya ingin bertanya, yang Saudara Hafid buat ini proposal atau makalah? Mengapa saya bertanya demikian? Karena pada proposal Hafid ini sudah ada hasil. Padahal kalau proposal ini kita hanya memproposal atau kita hanya membuat sampai bab 3, di mana di bab 3 itu kita hanya membahas sampai mana instrumen penelitiannya. Tapi Saudara Hafid telah membuat hasilnya, sudah membuat sarannya, dan juga telah membuat kesimpulannya. Selanjutnya, Saudara Hafid tidak membuat kerangka berpikir dalam proposal ini. Dan yang terakhir, Saudara Hafid juga tidak memuat alur penelitiannya, sehingga proposal ini saya rasa belum bisa dikatakan sebagai proposal. Mungkin sekian dari saya kembalikan, mungkin bisa Saudara Hafid jawab langsung. Baik, kepada Saudara Manda, mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih kepada Menteri 2. Saya menerima masukannya, mungkin akan saya perbaiki terlebih lagi gitu. Dan untuk masalah hasil dan penelitiannya itu mungkin saya masih kurang paham lagi dalam penulisannya. Dan untuk selanjutnya akan saya perbaiki lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2, Ibu Catherine Putri Rivalia, atas pemberian kritik serta saran dan masukannya atas proposal penelitian Saudara Hafid. Alhamdulillah, berakhir sudah acara seminar proposal Saudara Hafid. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu kontributor 1, 2, dan dosen pembimbing, serta rekan-rekan anggota seminar proposal. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata dan perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.